Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita akan belajar tentang seni budaya. Pada pertemuan ini masih menggunakan buku paduan cetak dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia seperti yang di layar ya. Yang mana pada pertemuan ini kita masuk pada bab 10 yaitu menggambar komik. Mohon untuk disimak sampai dengan selesai ya. Halo, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, masih tetap semangat belajar. Meskipun kita dalam pembelajaran daring, kita harus tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring seni budaya, kelas 8 di semester genap. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi, kita masuk dalam bab yang ke-10, yaitu menggambar komik. Untuk peta kompetensi pembelajaran hari ini, silahkan kalian lihat pada tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kalian mempelajari bab 10, siswa diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan pengertian menggambar komik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip menggambar komik. Yang keempat, siswa mampu membuat komik. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga menyimak video ini sampai selesai. Dan jika ada yang perlu dipersiapkan, silahkan kalian persiapkan seperti halnya alat tulis maupun buku catatan dan latihan. Selamat belajar. Jika mendengar kata-kata komik, apa sih komik itu? Komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Di dalam komik, selain gambar terdapat juga dialog. Ada kesatuan utuh antara bahasa gambar dan bahasa kata. Pada komik juga menampilkan tokoh dan karakter. Konsep menggambar komik. Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Komik sering juga disebut dengan cerita bergambar. Komik memiliki fungsi yaitu menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita pendek atau hanya selembar kertas saja. Menggambar komik memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam membangun karakter dan tokoh dalam cerita. Seorang komikus juga dituntut terampil dalam penggunaan media dan bahan yang digunakan. Komik sering digambar di atas berbagai macam kertas dengan menggunakan pena hitam atau pensil warna. Ciri utama dari komik mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Jenis-jenis komik. Jenis komik dibagi menjadi dua, yaitu jenis komik berdasarkan pengemasan atau penampilan, dan yang kedua jenis komik berdasarkan isi cerita. 1. Jenis komik berdasarkan pengemasan atau penampilan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah komik strip, komik buku, komik humor atau petualangan, dan komik biografi. Komik strip. Komik strip adalah komik yang terdiri dari beberapa panel saja. Susunan bisa vertikal, horizontal, dan bahkan membentuk persegi dan ruangnya terbatas. Ini adalah contoh komik strip 4 panel dan susunannya persegi. Panel itu adalah kotak-kotak pada komik.
Komik buku adalah komik yang telah dicetak dan diterbitkan sebagai buku, ada yang berseri, ada pula yang tamat dan satu jilid. Komik-komik tersebut ada yang memang menampilkan cerita yang berkelanjutan, tetapi ada juga yang tidak. Maksudnya antara komik seri sebelum dan sesudah tidak ada kaitan peristiwa dan konflik yang mempunyai sebab akibat. Yang kedua adalah komik petualangan. Komik ini adalah untuk menampilkan perjalanan tokoh untuk mencapai tujuannya. Dalam perjalanannya, tokoh utama akan menghadapi kesulitan dan berhadapan dengan tokoh antagonis yang akan mengalami tokoh utama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu komik biografi. Komik biografi isinya menceritakan perjalanan hidup tokoh sejarah mulai dari kelahiran masa kecil hingga ia dewasa dan menua. Komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seseorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Biografi tokoh yang bersangkutan biasanya telah ditulis dalam bentuk buku biografi yang semata-mata menggunakan lambang verbal. Komik ini selalu berkaitan dengan aspek lain sesuai dengan ketokohan tokoh yang dikomikkan, misalnya aspek sejarah, seni, religius, dan lain-lain. Jenis komik berdasarkan jenis cerita dibagi menjadi 4. Yang pertama, komik edukasi, komik promosi atau iklan, komik wayang, dan komik silat. Komik edukasi. Komik edukasi memiliki cerita yang mendidik. Biasanya isinya tidak secara gamblang menjelaskan materi tertentu. Komik promosi atau iklan. Komik promosi dibuat untuk keperluan promosi atau memperkenalkan suatu produk dengan sasaran pembaca merupakan anak-anak. Komik promosi ini diharapkan dapat memperkenalkan suatu produk dengan membangkitkan imajinasi pembaca melalui narasi yang dibuat menjadi gambar-gambar yang menarik. Ini adalah komik promosi. Komik wayang. Komik wayang merupakan komik yang mengangkat cerita pewayangan, misalnya kisah Mahabharata atau Ramayana. Selain digunakan sebagai hiburan bagi pembacanya, komik wayang ini juga dapat turut andil dalam melestarikan unsur budaya asli Nusantara. Komik silat. Komik silat merupakan komik yang cukup populer karena menggambarkan adegan laga dari tokoh cerita. Komik ini bercerita mengenai pertarungan antara tokohnya, seperti komik yang bercerita mengenai samurai, kungfu, dan yang paling populer adalah komik Naruto. Jenis komik dari sudut pandang lain dilihat dari fungsi dalam bentuknya. Yang pertama adalah komik kartun atau karikatur. Yang kedua adalah komik potongan. Yang ketiga adalah komik online atau web. Komik kartun atau karikatur. Komik kartun atau karikatur hanya menampilkan satu sosok atau adegan yang dilengkapi dengan teks berupa balon dialog. Seperti contoh berikut ini. Biasanya tujuan karikatur adalah mengkritik dan menyindir pihak tertentu, tetapi dibalut dengan humor. Ini adalah komik kartun atau karikatur. Bisa kita melihat di koran-koran ataupun majalah. Di dalam komik koran maupun majalah biasanya menampilkan gambar kartun dari sosok seorang tokoh tertentu yang intinya berupa kritikan, sindiran, bahkan cerita lucu yang menghibur. Komik potongan. Komik potongan ini berisi penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian yang menyusun sebuah cerita.
Komik jenis ini biasanya ditampilkan dalam seri, harian, bahkan mingguan secara bertahap, sehingga pembaca harus menanti setiap episodenya. Komik online. Komik dalam bentuk online, internet, istilah lainnya adalah komik web atau web komik. Komik ini diterbitkan khusus di internet. Formatnya juga berbeda, pembaca menggulir atau scroll layar dari atas ke bawah. Syarat menggambar komik. Untuk menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat, antara lain kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selain kemampuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menggambar komik. Langkah-langkah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Yang ketiga, membuat gambar. Yang keempat adalah menggunakan media yang tepat. Bahan dan alat menggambar komik. Yang pertama adalah kertas gambar. Yang kedua adalah pensil untuk menggambar. Ketiga, pensil warna, penggaris. Oke semuanya, setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, kita ada tugas ya untuk kelas 8, di mana membuat komik satu lembar diutamakan tema berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Setelah membuat komik satu lembar, diharapkan siswa untuk membuat video yang menceritakan tentang komik tersebut. Dan komik yang terbaik akan kita upload di YouTube channel ini ya, dan akan mendapatkan hadiah berdasarkan syarat dan ketentuan berlaku. Terima kasih.